Shalom Elohim, Beshem Yeshua Hamashiach. Ya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar ABC Musar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Salam ABC Musar. Nah, Meno Peripatio. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu ya. Harinya Tuhan. Puji Tuhan. Seperti biasa, kalau saya yang memberi khotbah itu gimana? Waktunya pendek. Karena nggak bisa modot ya. Mungkin kalau dibaca ayatnya semua suruh baca satu-satu, mungkin begitu selesai amin pulang kita ya. Jadi mungkin bisa agak panjang ya. Saya akan cerita zaman dulu di daratan Tiongkok sana ya. Mungkin Bapak Ibu, mungkin banyak bapaknya mungkin ya, yang dulu suka baca cerita Ko Peng Ho ya. Saya walaupun bapak tidak bisa baca Ko Peng Ho, masalahnya begitu baca langsung di bikin males saja. Jadi tidak bisa. Saya itu tahunya justru dari setelah ini di Dinasti Channel ya. Mungkin Bapak di YouTube Dinasti Channel yang itu Intan ya, yang membawakan itu cerita yaitu tentang Samkok ya. 3 kerajaan ya. Nah, dalam sering berperang ya antar kerajaan yang ada. Nah, mereka itu biasanya punya panglima perang masing-masing ya, punya. Cuma ada juga tokoh yang terkenal ya pada zaman itu, yaitu bernama Zhuge Liang ya. Bukan saudaranya Cugetan. Do you know Cugetan? Ya. Kalau Cugetan tidak mungkin jadi penasehat ya. Nah, dalam kaitan ini, kuis hari ini ada hubungan dengan cerita di Alkitab, yaitu dalam kerajaan Raja Daud ya. Siap-siap ya, apalagi yang ikut PA. Inilah kuis siapakah aku. Yang pertama, aku adalah penasihat Raja Daud sejak mudanya. Nasihatku selalu dilakukan oleh Raja Daud ya, dalam menghadapi musuh peperangan ya. Karena nasihatku itu seirama dengan suara Allah. Yang kedua, Daud mempunyai pasukan ya. Dari ribuan itu ada, kalau di sini itu ada pasukan khusus ya, Kopassus ya, Kopasgat, Marinir ya, Brimob. Nah itu di Daud pun ada ya. Ada yang paling tertinggi itu adalah Triwira. Kalau di sini mungkin itu Denjaka ya, paling ya. Terus ada pasukan 30, pahlawan 30 ya. Itu ya mungkin Kopassusnya ya, selain pasukan-pasukan yang lain yang biasa reguler ya. Nah, anakku itu dan cucu mantuku adalah anggota dari pahlawan 30 kerajaan Daud ya. Yang ketiga, tetapi di akhir hidupku aku memberontak terhadap Raja Daud karena dendam dengan apa yang dilakukan Raja Daud. Siapakah aku? Ya, siapa? Bukan, Elia berapa? Salah, ada lagi? Hah? Yonatan? Salah. Penasihat tuh ya. Kalau Yoab panglima perang. Ya, betul kawan Ahitofel ya.
Silahkan diambil itu hadiahnya. Ya, Ahitofel ya, itu adalah penasihat Daud. Ya, kita akan belajar dari pahlawan-pahlawan Daud ya. Kita akan belajar lagi. Itu sebenarnya di satu kan ayatnya banyak ya, dari 1 Samuel sampai itu 2 Samuel. Jadi hanya bagian-bagian ya. Bapak Ibu yang yang berkati Tuhan, kita akan membahas Raja Daud dengan pahlawan-pahlawannya. Nah, sampai terbentuk itu bermula dari Daud setelah menang terhadap siapa? Yang raksasa itu namanya ya, Goliat ya, bukan Goinglet ya. Ya, jadi Goinglet itu yang punya Likna ya, Goinglet. Terus akhirnya Daud bisa masuk istana. Juga dia dipanggil untuk memain harpa. Jadi kemarin waktu Pak Stefanus itu bilang danau Galilea, danau Tiberias, danau Genesaret itu bentuknya kayak harpa gitu. Saya lihat oh ya gitu ya. Baru kepikir ke situ ya. Dan dia bermain kecapi di saat Saul diganggu roh jahat ya. Jadi kalau Daud memainkan kecapinya, roh jahat akan undur dan tidak mengganggu Saul. Nah, setelah itu kan sudah masuk itu ya, dia terbukti bisa mengalahkan Goliat. Itu Daud ditarik dalam pasukan atau tentara Raja Daud. Ya, di bawah panglimanya bernama Abner bin Ner, yaitu sepupu Saul. Kalau ini benar-benar dinasti ini ya, itu dinasti. Memang masih biasanya itu masih familinya ya. Dan di sini Daud selalu sukses apabila ditugaskan berperang dengan entah Filistin, Moab atau Amon dan sebagainya, itu selalu menang ya. Dan akhirnya yaitu biasanya ya, ibu-ibu ini ya. Jadi juga yang bilang Daud begitu pulang menang perang, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa ya. Bagaimanapun dia raja itu juga tersinggung gitu ya. Kok malah dan walaupun kenyataannya begitu ya. Sebenarnya nggak usah digitukan, kan ini bikin provokator ya. Jadi sehingga Saul berusaha untuk membunuh Daud ya, walaupun Yonatan anaknya itu sangat mengasihi Daud ya, bersahabat dengan Daud. Jadi Daud diberitahu Yonatan suruh hati-hati ya, kalau Saul akan membunuh dia ya. Padahal Daud sendiri adalah menantu dari Saul. Pertama yang namanya Merab ya, Merab. Terus Daud itu dikejar-kejar, Merab dikasih orang lain, akhirnya dijodohkan lagi dengan adiknya Merab, yaitu Mikal ya. Jadi kalau kita baca di Samuel 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 ya, dikatakan lalu Daud itu Daud karena mau dibunuh dia melarikan diri ya di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan mendapatkan Daud. Jadi mereka berkumpul di Gua Adulam. Yang kedua, ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka Daud ini menjadi pemimpinnya ya, pemimpin mereka.
bersama-sama dengan dia kira-kira ada 400 orang ya. Ini adalah cikal bakal dari pasukan Daud. Kita tahu saudara Daud dan dalam keluarga banyak yang menjadi tentara ya. Antara yang tidak semuanya disebutkan, cuma ada yang Eliab, Abinadab, Syama dan lain-lain. Juga anak kakaknya, jadi Daud itu punya saudara perempuan 2 yaitu Seruya dan Abigail. Anak Seruya itu Yoab, Abisai dan Asael ya. Sedang anaknya Abigail ya, itu Amasa. Ini kelihatannya yang kalau Seruya ini suaminya mungkin bukan Yahudi, jadi anaknya itu mengikut dia. Jadi Yoab bin Seruya. Kalau sedang Abigail ini suaminya kelihatannya orang Yahudi ya, Yeter. Jadi akhirnya Amasa bin Yeter. Pasukan Daud menjadi kuat setelah ditempa dengan berbagai peperangan yang dihadapinya. Inilah yang membuat kerajaannya kuat. Selain kepada Allah ya, Daud selalu bergantung ya. Juga adalah Tuhan memberikan pahlawan-pahlawan anak buah yang mendukungnya. Saya akan adu satu-satu seperti tadi ya. Yang pertama Ahitofel dari Gilu ya. Penasihat Daud, segala nasihatnya dalam memerintah dan berperang dipakai Daud. Bagi Daud, Ahitofel orang kepercayaannya karena semua nasihatnya sejalan dengan suara Allah. Kalau kita lihat di YouTube Kerajaan Bisnis, penasihat itu selalu dekat sama raja ya. Jadi ada apa-apa mesti kan dimintai pertimbangan ya. Jadi karena penasihat orang terdekat sehingga dia mengetahui segala tingkah pola Daud dan seluruh istana Daud. Ya. Ahitofel itu mempunyai anak namanya Eliam. Ya. Eliam bin Ahitofel itu salah satu anggota dari pasukan 30. Sebenarnya lebih dari 30 ya, 37 berapa, tapi disebutnya pasukan 30. Terus juga Eliam ini ya, atau mempunyai anak perempuan ya, atau juga disebut cucu perempuan dari Ahitofel, bernama Batseba binti Eliam. Tahu ya Batseba? Ya. Dan dia mempunyai kita baca di 2 Samuel 11:3 ya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het. Berarti orang Het adalah cucu mantu dari Ahitofel, dan Uria sendiri adalah salah satu anggota dari pasukan 30 ya. Tadi ya, selain Eliam ya. Jadi temannya di Pek Mantu gitu ya. Sebagai orang dekat Daud tentunya Ahitofel sangat tahu apa yang terjadi dan kejadian yang ada di istana ya. Tentang Batseba, mungkin waktu ditegur Nabi Nathan juga dia tahu. Kenapa dia sampai memberontak Ahitofel? Padahal dia jadi penasihat tuh hidupnya enak ya, gaji semua, apalagi Daud sangat mengikuti nasihatnya. Jadi dia marah, kenapa? Karena cucunya Batseba telah dilecehkan oleh Raja Daud. Ya, padahal Batseba sudah punya suami. Daud
ya melecehkan lah ya. Saya takut nanti dikira porno lagi. Makanya dia menghampiri Batseba ya. Padahal Batseba sudah punya suami. Dan untuk menghilangkan jejaknya itu sudah dicoba berapa kali sama Daud tapi tidak bisa, akhirnya yaitu Uria ini juga dijebak ya. Jadi waktu peperangan yang hebat dia ditaruh situ, terus yang lainnya mundur, akhirnya dia mati ya di situ ya. Ini cerita ini sering dianukan kalau Bapak Ibu pernah lihat cerita Tri Musketeer itu juga gitu, anaknya itu ya. Sama Louis 14 itu juga gitu. Jadi ditaruh peperangan karena istrinya mau diambil sama dia. Jadi akhirnya mati, maka akhirnya Tri Musketeer jadi berontak ke Raja Louis 14. Sedang Daud sendiri tidak tahu ya kalau Batseba ini adalah cucu dari Ahitofel. Memang kadang-kadang dia tidak tahu semua ya, dia tahu kan di istana, jadi tidak tahu persis. Sehingga ketika ada kesempatan ya, karena dia dendam sama Daud, cuma dia kan nggak berani, walaupun dia jabatan tinggi kan tidak mungkin bisa melawan raja ya, akan dianggap pemberontak ya. Sehingga begitu ada kesempatan ya, ketika dimana Absalom memberontak, dia langsung mendukung Absalom ya, dia bergabung. Sehingga dengan bergabungnya Ahitofel, Absalom sangat kuat. Itu membuat Daud ya ketakutan sebenarnya ya. Wah, ada Ahitofel, nanti apa-apa mesti kan tahu strateginya. Jadi semua pertama Absalom mengikuti Ahitofel, nasihatnya dilakukan sehingga banyak hal yang membuat Daud sakit hati harusnya ya. Tetapi Allah memunculkan teman dari sahabatnya dari Daud, yaitu Husai ya. Husai untuk dia disuruh bergabung dengan Absalom. Husai ini banyak dia tidak mau ya, dia pendukung setia Daud ya, dia tidak mungkin mengkhianati. Tapi sama Daud suruh ke sana untuk mengacaukan nasihat Ahitofel ya. Absalom sendiri cerita, lu kamu teman baiknya ayahku kok kamu menyeberang? Ya mungkin dia alasan kalau dia akan mengabdi kepada anaknya ya. Sebenarnya banyak juga orang Daud yang ada yang buangan Itai, orang apa itu, sebenarnya dia kan sudah suruh bebas, ada kamu sudah bebas, saya maksud Daud kan sudah mengungsi ya, tapi ternyata Itai ini tetap menyertai Daud ya, tetap setia kepada Daud dengan berapa 600 orang ya kerabatnya. Dan akhirnya nasihat Husai ini ya, taktiknya berhasil karena Absalom lebih percaya nasihat Husai daripada nasihat Ahitofel ya. Karena Bapak Ibu lihat di Alkitab kan diceritakan Ahitofel akhirnya bunuh Kediri ya. Jadi dia dipikir, karena dia tahu persis kalau dia pakai strateginya Husai, pasti Absalom akan kalah ya, karena memang Ahitofel bertahun-tahun dia mengetahui pasukannya Daud ya, kemampuan dari pasukan yang di bawah Yoab ya. Pikirnya daripada nanti Absalom kalah dan dia ditangkap oleh Yoab, tentunya nanti akan dibunuh ya. Dia akan kembali ke Daud, pasti akan dibunuh, maka dia bunuh diri. Tetapi Ahitofel ini tidak tahu kalau nantinya justru anak dari Batseba ya,
justru yang akan memerintah Israel. Namanya siapa? Salomo, ya. Itu kan anak Batseba dengan Raja Daud, ya. Jadi itu tadi Ahitofel yang pertama. Yang kedua yaitu Yoab bin Seruya. Itu adalah keponakan Daud, anaknya Seruya, ya. Anak kakaknya namanya Seruya. Dia gagah perkasa, ya. Dan merupakan panglima perangnya Daud, ya. Dia setia kepada Daud, selalu memenangkan apa yang diperintah Daud, ya. Karena Daud bertanya sama Tuhan dan Yoab mengikuti apa yang diperintahkan. Namun sayang, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, akhir hidup Yoab itu harus dibunuh, ya. Justru atas wasiat Daud. Ada dia banyak berbuat baik ke Daud, ya. Wasiat Daud kepada Salomo untuk membunuh Yoab ini. Dan yang bunuh temannya lagi, anak buahnya lagi, ya, yaitu Benaya bin Yoyada, ya, pemimpin orang Kleti dan Peleti yang menggantikan Yoab sebagai panglima. Waktu Salomo jadi ditahbiskan raja, yang menjadi panglima adalah Benaya bin Yoyada. Sebenarnya sayang, ya, sudah berjasa banyak Daud, ya, ke negara harus dibunuh. Kita lihat kesalahan Yoab yang pertama adalah, ya, kalau sesuai pesan Daud, dia membunuh 2 panglima Israel dalam masa damai, ya. Jadi yaitu yang pertama adalah panglima Israel yang pertama, ya, yaitu Abner bin Ner, ya, yang panglimanya Saul dan kemudian mendukung Daud. Tetapi Yoab itu, ya, protes ke Daud, loh, kenapa kok Abner datang tidak ditangkap Masih, ya. Justru Daud menerima dukungan dari Abner, ya. Yoab membunuhnya karena balas dendam atas kematian adiknya yang bernama Asael, ya. Waktu perang antara pasukannya Saul dan pasukan Daud, itu kan pasukannya Daud menang, itu Asael ini ngejar terus itu Abner ini, ya. Mungkin dia bisa membunuh panglimanya, dia akan naik itunya, pamornya, ya, jabatannya. Tapi Abner sudah bilang, suruh jangan ngejar saya, ngejar yang lain aja gitu loh. Karena nanti dia tahu juga Yoab, jadi nanti nggak enak sama Yoab, ya. Tapi tetap Asael mengejar, akhirnya ya dibunuh sama Abner, ya. Yang kedua, Amasa bin Yeter. Ya tadi sebenarnya masih sepupu, ya, anaknya Abigail kakak Daud. Nah, ketika waktu perang dengan Absalom, ya, sebenarnya ini alasannya, sebenarnya bukan alasan ya. Daud mengganti Yoab dengan Amasa sebagai panglima. Jadi karena Yoab membunuh Absalom sama Daud dicopot, diganti dengan Amasa sebagai panglima. Tetapi ketika ada musuh, ya, datang, Amasa diperintah Daud untuk maju itu tarsuk, ya. Tahu tarsuk? Entar besok, jadi ditunda-tunda, males-malesan gitu, ya. Akhirnya Yoab yang maju, ya, karena membahayakan negara. Yoab yang maju dan menghancurkan musuh itulah. Maka dari itu Yoab tidak senang, ya, kalau Amasa diangkat panglima. Karena justru yang berangkat untuk menumpas itu adalah Yoab, ya. Dan Amasa enak-enakan, maka ketika bertemu dibunuh Amasa, ya. Yang B itu alasannya juga
membunuh Absalom. Ini sebenarnya paling yang itu Daud walaupun tidak disebutkan ya, karena Daud ini sangat mengasihi Absalom ya. Kan dia sudah pesan Yoab kalau jangan dibunuh dibiarkan hidup. Tapi Yoab tetap membunuhnya ya, karena mungkin jengkel ya. Dulu dia bunuh Abnon ya, melarikan diri, yang kembalikan Yoab, bisa kembalikan. Terus mungkin Yoab repot, dia pengen ngadep Daud, mungkin belum sempat diperhatikan. Dia membakar ladangnya Yoab ya, sudah mau panen dibakar ladangnya. Jadi Yoab juga ya marah juga ya. Sudah ditolong, didamaikan ya dengan Daud ketika jadi ketika dia Amnon itu Yoab yang menyampaikan itu. Jadi Daud tidak tahu kalau apa yang diperbuat Absalom ya. Anak Absalom ini termasuk anak manja karena dia juga cucu raja ya, dari cucu Raja Gesur. Jadi Yoab saking mungkin maka kesempatan itu Absalom waktu perang itu dia kan karena tinggi itu ya, waktu lari itu nyantol ini ranting pohon ya. Jadi tergantung itu akhirnya dibunuh sama Yoab. Yang ketiga penyebab kesalahan Yoab yaitu mendukung Adonia menjadi raja. Memang setelah Amnon mati, Absalom mati, ya sing paling tertua adalah Adonia ya. Dan harusnya bisa menggantikan Daud. Tetapi Daud belum mengumumkan penggantinya. Ternyata Daud sudah berjanji kepada Batseba ya, bahwa anaknya akan diangkat menjadi raja yang menggantikan Daud ya. Mungkin karena ini Batseba mau diperistri sama Daud ya. Cuma waktu itu mungkin tidak ada permaisuri atau apa gitu ya. Jadi semuanya akhirnya Raja Salomo yang diangkat jadi raja menggantikan Daud ya. Dengan kejadian ini karena Yoab mendukung Adonia, berarti Yoab dianggap memberontak. Dan Salomo dengan tegas membasmi musuh-musuhnya ya. Apalagi dipesan Daud ya, Yoab, terus yang Adonia juga dibunuh, sedang Imam Abiatar juga diskors. Kalau kita baca di 2 Samuel 23 ayat 39 ya, banyak ini nanti tak dibaca terlalu panjang ya. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39. Dari ribuan prajurit Daud ada beberapa yang spesial tadi seperti saya katakan tadi dan khusus daripada prajurit lainnya, yaitu Triwira. Indonesia tadi Denjaka itu yang pertama Isi Baal. Dia merupakan kepala Triwira, dia mampu membunuh 800 orang dengan tombaknya. Seperti Denjaka itu kalau dibanding dengan pasukan biasa itu berapa kali lipatnya itu. Kopassus pun demikian, lebih di bawahnya lagi ya. Terus ada Eliasar bin Dodo, mampu membunuh banyak orang Filistin ya, mungkin di atas kurang lebih segitulah, di atas 300 atau berapa. Juga Sama bin Age ya, sama juga seperti Eliasar bin Dodo, dia membunuh banyak orang Filistin. Dan ada pasukan 30 ya, Kopassusnya.
Di sini Abisai bin Seruya adik Yoab itu sebagai ketuanya, ya. Ya mampu, dia sendiri mampu membunuh 300 orang. Jadi maka Triwira Eliezer mesti di atas 300, misalnya Abisai tertinggi itu 300, ya. Coba kita baca di 2 Samuel 23. Abisai adik Yoab anak Seruya dialah kepala 30 orang. Ialah yang mengajarkan tombak melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, ini nanti yang membunuh Yoab, ya. Yang besar jasanya, yang berasal dari Kabsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang membunuh seekor singa. Ayat 21, pula ia membunuh orang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang dibuat Benaya bin Yehuda. Ia mendapat nama di antara 30 pahlawan itu. Dia menjadi pemimpin orang Pleti dan Pleti, ya. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia menjadi wali pengawalnya. Terus ayat 24, Asael saudara Yoab yang mati di adu Abner, ya. Di antara ke-30 orang itu selanjutnya Elhanan bin Dudu, ya mungkin masih Yanus dengan Eliasar tadi, sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Mebune orang Husa, Salmon orang Ahohi, Mahare orang Netofa, Heleb anak Bana orang Neva, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya ini tapi bukan Yoyada, ini Benaya ini orang Piraton, Hide dari lembah Gas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliaba orang Sa'abon, Yasan orang Buni, Yonatan anak Sama orang Herari, Ahiam bin Sarat orang Harari, Eliafet bin Ahasbe orang Maka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, itu anak Ahitofel, Hisrai orang Karmel, Bair orang Abi, Yigal binatan dari Soba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Nahare orang Beirot, pembawaan jatah Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, dan Uria orang Het, ini tadi suami dari Batseba, ya. Semuanya 37 orang, ya. Ini lah prajurit tangguh anak buah Daud, ya, sehingga Daud dapat berkuasa selama 40 tahun, ya. 3 tahun, 7 tahun di Hebron, 3 di Yerusalem. Jadi Daud memerintah sampai usia 70 tahun. Kemudian ada ibu kisah Daud dan pahlawannya, sehingga Daud mampu memerintah 40 tahun. Selain itu, yang perlu kita pelajari yaitu Daud ada seorang yang takut dan benar-benar Allah. Jadi Allah selalu membela dia karena Daud selalu takut akan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.